sama orang tuanya. Tapi ada anak yang Masya Allah, si ibu ini orang anaknya dititipin ke pembantu, dititipin ke babysitter, udah bisa kemana-mana, alasan gak berangkat haji atau umrah karena anaknya masih kecil. Subhanallah. Itu membuat orang kadang-kadang bertindak bodoh, memilih dunia dia daripada beribadah kepada Allah. Yang ketiga, sifat anak ini, ujian anak ini, mabkhalah, bikin orang tuanya bakhil. Ada kotak amal lewat, dia lihat buat susunya anak berapa, aduh nggak jadi, lewat ya. Jadi orang tua yang bikin bakhil. Bapaknya nggak mampu, kira-kira dia bantu nggak? Kadang-kadang nggak dia bantu, karena kecintaan dia kepada anak lebih besar dari kecintaan kepada orang tua. Ini tampak jemaah. Orang kalau sama anaknya keluar, mau minta apa dikasih. Pas bapaknya telepon, nak bapak kepingin motor. Nak. Waduh ayah, kata dia, ayah kayaknya nggak butuh motor ayah. Nanti ayah kalau naik motor mungkin kesehatannya berkurang. Anak beliin sepeda aja ayah. Kadang-kadang anak itu pelit kalau sama orang tua, tapi sama anak dia biarin. Zakat kadang-kadang dia nggak bayar. 40 ekor kambing zakatnya berapa? 1 ekor kambing. Pas hampir setahun, 1 kambingnya dihadiahkan kepada anaknya. Nah, hadiah buat engkau. Wajib zakat dia. Nggak wajib kan? Kambingnya berapa jumlahnya? 39. Ada orang-orang yang bertindak seperti itu karena dia kecintaan dengan hartanya. Sampai dia zakat itu kadang-kadang dia berikan kepada anaknya. Kalau zakat sedikit mungkin tidak, tapi kalau mamanya antum punya uang 1 triliun, antum tanya, zakatnya berapa? Berapa? 250 juta. Jamaah betul. 25 miliar. Bayangkan, antum zakat 25 miliar. Kita aja ngelihat duit segitu nggak pernah ngelihat. Ini zakatnya doang. Orang itu, ya Allah, sana aku hadiahkan ke anakku, itu dia. Kadang-kadang dia nggak jadi ngeluarkan zakat gara-gara anak. Jadi pelit dia jangan. Tapi antum lihat orang yang nggak punya anak, Masya Allah, ketika dia punya rizki, mau nggak mau dia mau dikemanakan nih duitnya. Dia bantu sana, bantu sini, ambil anak macam-macam. Dia santuni anak-anak yatim karena dia nggak punya anak. Maka mengeluarkan anaknya itu, apalagi ada orang yang nggak punya anak dan dia itu ya hasud. Orang kalau nggak punya anak kan saudara-saudaranya akan dapat warisan. Dia bikin hartanya atas nama istrinya semua, supaya saudaranya nggak dapat warisan. Subhanallah. Ada orang-orang yang tetap bakhil ya. Yang keempat, mahzanah. Anak itu membuat orang tuanya galau, susah. Ya orang tua kadang-kala malam anaknya belum pulang, udah sedih, kemana anakku ya. Kadang-kala anaknya harus berurusan dengan kepolisian, berurusan dengan ini, sakit, buat orang tuanya susah hidupnya. Itu anak, itu ujian dari Allah. Maka Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah kalian, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian itu fitnah. Subhanallah. Tadi ada yang nganter saya, dia cerita, ana Ustaz, kalau ada proyek besar, ana cuma bisa terima setahun 3. Kalau tambah, habis sudah. Galau hidupnya. Kadang-kala kan kita dengan ketamakan kita dengan dunia itu, kita mau rangkul semua. Akhirnya susah hidup antum. Seharusnya antum menikmati, terpaksa antum dijadikan budak dengan harta. Di Madinah ada teman, subhanallah, dia kerja di toko emas. Dia ngomong, banyak toko emas itu, dia cerita, anak Ustaz kerja sama fulan ketika masih baru merintis, punya 3 toko emas.
3 atau berapa? Ketika 3 toko emas itu, Masya Allah, pemiliknya itu duduk sama kita, ya, sarapan sama kita, senyum sama kita, Masya Allah, seneng. Sekarang Ustadz punya 50 toko emas, wajahnya selalu murung, marah terus. Ini gimana nih hasilnya kok sedikit? Ini gimana nih? Subhanallah, kau punya 3 bahagia, kau punya 50 susah hidupmu. Itu harta ya. Maka antum hati-hati, jangan sampai diri antum ini kebawa oleh dunia ini sehingga antum lupa dengan kebahagiaan antum. Orang akhirnya yang dipikir itu nilai, berapa hasilnya, bukan kenikmatan lagi. Dan berapa banyak orang yang memiliki 50 toko emas, tapi sudah stroke, sudah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi dia tetap marah-marah kalau hasil tokonya sedikit. Nggak ridho sama. Sedangkan para sahabat Nabi yang susah hidupnya, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum. Mereka ridho dengan Allah. Walaupun Mus'ab bin Umair, bajunya itu tambalan, bajunya ditambal dengan bulu-bulu kambing, tapi dia ridho dengan Allah. Nggak pernah dia mengatakan, ya Allah, aku sudah hijrah. Padahal dia anak orang kaya. Anak orang kaya di Mekah, ketika dia pindah menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, hidupnya susah sekali. Susah banget. Mati kain kafannya nggak cukup. Tapi Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dengan takdir Allah mereka menerima apa yang mereka dapatkan. Maka ingat bahwasanya kenikmatan dan keburukan itu dua-duanya adalah cobaan dari Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami menguji kalian, memberikan bala kepada kalian dengan keburukan, kesusahan, ketidaknyamanan, wal khair, dan kita berikan kepada kalian kebaikan pula, itu sebagai fitnah buat kalian. Wa ilaina turja'un, kalian bakal dikembalikan kepada kami. Biasanya orang kalau orang tuh macam-macam. Ada orang yang kalau dikasih harta dia bersyukur, kalau dikasih kemiskinan mungkin dia nggak bersabar. Tapi ada orang yang Masya Allah, dia ketika dikasih kemiskinan dia bersabar, dikasih kekayaan dia bersyukur. Tapi ada orang yang miskin ketika kaya lupa diri. Ada istilahnya, apa yang kaya mendadak itu? Apa? OKB, orang kaya baru. Itu ujian buat dia. Bersyukur nggak? Kadang-kala sombong memang. Karena dia biasa hidup tidak nyaman, dikasih kelebihan rezeki jadi sombong. Ngomongnya seakan-akan orang paling kaya sekampung. Ente lupa dulu ente miskin. Maka hati-hati, itu ujian dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan tatkala orang yang kaya mendadak ini jadi miskin lagi, biasanya udah nggak sabar lagi, malu sama masyarakat, jadi TKI, jadi tenaga kerja di mana? Indonesia yang ada di Saudi di mana? Kadang-kala ujian itu tidak mampu. Dan banyak wanita-wanita yang tidak bersabar. Kebanyakan yang kerja di luar negeri itu laki apa perempuan? Kenapa? Nah, alhamdulillah, kebanyakan nggak bersabar. Penghasilan suaminya kurang. Kok ini gimana mas? Kok nggak seperti itu? Kok nggak seperti fulan? Memang salah satu penyakitnya si suami juga salah istri. Kau udah nggak mampu cari istri kayak gitu, cari istri yang soleh. Maka gugat cerai kebanyakan itu permasalahannya ekonomi. Wallahu a'lam kalau di Jakarta. Tapi kalau di Jember, rata-rata itu kalau permasalahannya suaminya penghasilannya nggak cukup, suaminya ya macam-macam ya, maka sebenarnya itu ujian dari Allah Jalla Jalla, dan seharusnya bersabar.
cobaan dan badai tiba itu sesuai dengan kadar keimanan antum. Allah akan memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan kadar keimanan antum. Jadi antum jangan ketika dapat musibah jangan sempat berkata, "Oh kayak gini." Antum katakan langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah. Ini dari Allah Jalla Jalaluhu, dan udah insyaallah aku bisa menghadapi ujian ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berat ujiannya. Beliau ketika mau mati, sakitnya itu lebih atau 2 kali lipat sakitnya orang biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sudah seperti keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar masuk rumah Nabi alaihi salatu wasallam, jazakallahu khair. Dia melihat Nabi sakitnya kok enggak seperti orang biasa. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kar rajulain." Kau sakitnya kok seperti sakitnya 2 orang. Antum lihat orang yang paling sakit, sakitnya Nabi 2 kali itu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akan mendapatkan pahala double. Subhanallah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Tapi antum jangan minta bala. Oh, saya minta penyakit enggak boleh. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya salah seorang sahabat. Datang ke rumah sahabat. Sakit sampai seperti ayam yang sakit itu jemaah. Tinggalnya kok parah banget sakitnya kayak gini. Hal da'autallah bi syai'? Apakah engkau pernah memohon kepada Allah dengan sebuah doa? Ada amalan yang kau lakukan? Iya. Apa amalanmu? Aku berdoa kepada Allah. Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi yang kelak akan kau berikan kepada aku di akhirat, tolong kau segerakan bagi aku di dunia. Itu doa dia. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka la tutiqu dzalik. Gak mungkin kau mampu. Gak mungkin kau bisa, kata dia. Halla sa'altallaha al-afiyah. Kenapa kau gak minta afiyah kepada Allah? Minta kesembuhan dari Allah. Halla qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya orang ini berdoa dengan doa itu dan dia sembuh. Memang musibah itu penghapus dosa. Tapi jangan minta musibah. Antum ingin dihapuskan dosanya, ya doa. Astagfirullah ya. Minta diampun. Allahumma kaffir anna sayyiatina. Ada musibah-musibah yang sebagai sanksi dan amarah Allah kepada pelaku dosa. Bukan menghapuskan dosa, tapi jadi azab buat dia. Apa bedanya azab dan cobaan? Siapa yang bisa jawab? Anak nggak punya hadiah di sini ya, tapi anak kasih air, itu nggak punya air. Baik, apa bedanya ujian, cobaan, musibah dan azab? Nah, gimana? Ujian untuk orang yang beriman, baik. Azab untuk orang-orang yang tidak beriman. InsyaAllah dekat lah modelnya kayak gitu. Jadi ujian itu sebenarnya ujian itu buat semua orang. Orang yang beriman dan tidak beriman diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu. Namun akan tampak kapan jadi azab dan kapan jadi ujian. Jadi azab ketika dia tidak bersabar, jadi azab buat dia nantinya. Tapi kalau dia bersabar akan menjadi penghapus dosa, akan mengangkat derajat dia. Allah mengatakan wama di surat Asy-Syura ayat 30. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa aja yang menimpa kalian itu gara-gara amal perbuatan kalian. Gara-gara kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak yang dimaafkan sama Allah. Kalau Indonesia ini jemaah,
Kalau Allah menurunkan azab dan Allah tidak memaafkan, tenggelam Indonesia ini. Antum lihat kemaksiatan di mana-mana, kesyirikan merajalela. Allahu Akbar. Tapi Allah maafkan. Allah turunkan azab sedikit-sedikit, Allah turunkan. Kebakaran di sana, di mana? Di beberapa tempat, di Riau umpamanya, ada banjir di sana sedikit, ada gagal panen. Tapi kalau kita melihat dosa manusia, subhanallah. Di surat Al-Mu'minun ayat 76, Allah mengatakan, "Walaqad akhadnahum bil 'adzab famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un." Kami telah mengazab mereka. Orang-orang yang mendustakan para rasul ini, diazab mereka itu, famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un. Mereka tidak kembali kepada Allah. Kalau mereka kembali kepada Allah dengan azab itu akan menjadi penghapus dosa. Berapa kali diuji? Kita ini berapa kali akan menghadapi badai jamaah? Terus-terusan. Sampai mati nanti. Di surat At-Taubah ayat 126. Allah bercerita tentang orang-orang munafiqin. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan tidaklah mereka melihat tuh orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji. Orang munafik diuji. Dalam setahun mereka diuji sekali atau dua kali. Dengan jihad, dengan apalah amalan-amalan yang berat buat mereka. Tsumma la yatubun, tapi mereka enggak taubat. Wala hum yadzakkarun, mereka juga enggak ingat. Antum lihat subhanallah, kadang-kadang orang kena musibah jemaah. Tabrakan. Kakinya patah, digips. Orang kan berpikir mudah-mudahan yang awalnya dia nggak ke masjid jadi ke masjid. Tapi tetap aja mabok-mabokan. Dikasih musibah lagi, tetap aja. Akhirnya akan jadi azab buat dia. Padahal tujuan adalah mengingatkan dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana sikap kita menghadapi musibah? Yang jelas sabar. Wa basyiris sabirin. Dan untuk bersabar kita butuh faktor pendukung. Apa Ustaz? Kadang-kadang kita kena musibah ini berat nerimanya Ustaz. Mungkin kalau berbicara gampang. Ada sebagian wanita yang diuji oleh suaminya. Ustaz, suami anak tuh kayak gini. Apa nasihat buat anak? Subhanallah. Ada yang dapat musibah kayak gitu, dia tulis, Ustaz, anak minta nasihat, Ustaz, suami anak kayak gini, tolong solusinya bukan sabar. Dia udah tulis, dia udah tahu, nih Ustaz mau ngomong apa? Dia minta solusi yang bukan sabar. Selain sabar pokoknya. Terus maunya apa gitu kalau ngomong sabar? Sabar ini jamaah yang gak pernah marah sama kita. Antum mau pakai kapan saja. Antum mau panggil Pak Sabar itu kapan aja dia datang, nggak pernah dia marah. Tapi dia nggak mau sabar. Ya udah mau apa? Maunya mau marah. Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Itu solusinya sabar. Nerima. Jadi awal yang kita lakukan ketika kita kena musibah, kita harus yakin nih musibah dari Allah. Yang bisa ngangkat siapa? Allah. Kenapa Allah berikan? Allah yang tahu. Dan Allah itu Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih. Tidak mungkin musibah yang diturunkan itu memberatkan hambanya lah. Ketika kita yakin bahwa kejadian ini sudah ditentukan sama Allah, apalagi 50.000 tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi, antum akan tenang menerima musibah itu. Antum keluar dari masjid ini, antum lihat tempat parkir motor antum udah nggak ada. Mudah-mudahan enggak ya. Nah, doakan mudah-mudahan enggak. Tapi umpamanya ngelihat, antum tahu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, ini sudah dicatat motoran dimakan hilang. Antum tinggal ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua yang baik, masya Allah jamaah, dia akan tahu dengan takdir. Kadang-kadang kita cinta sama dunia lebih daripada kecintaan kepada anak kita. Ini barang, ini kayaknya mahal. Berapa nih harganya? Siapa yang punya? Berapa?
Ada yang punya. Iya kan, ada yang punya. Baik. Kadang-kala antum minta sama anak antum, nak ambilkan. Anak antum ngambil, dia lari jatuh, pecah. Kira-kira sikap antum gimana? Apa yang antum akan katakan? Ente ini barang mahal itu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Kenapa kau takut? Kau tinggal katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini udah ditentukan Allah. Apa anakmu sengaja mau jatuhkan itu? Nggak ada yang sengaja. Ini yang namanya musibah, murni musibah. Nggak mungkin anakmu niat untuk menghancurkan itu. Karena kalau antum naik motor, saya ditabrak dari belakang, rusak. Apa yang antum akan katakan? Ente nggak punya mata. Antum akan marah. Subhanallah, kenapa kau harus katakan itu? Emangnya dia sengaja nabrak? Dia juga kena musibah karena dia harus ganti. Bukan cuma ente yang kena musibah, yang nabrak pun kena musibah. Orang itu nggak ingin nabrak orang lain. Insya Allah ya, orang yang benar nggak akan punya keinginan nabrak orang lain. Tapi kadang-kala terjadi. Maka seorang mukmin ketika dapat musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi antum sudah ngaji. Tapi banyak orang yang sudah ngaji, yang udah kenal sunnah, tapi prakteknya, insya Allah, ana lihat sebagian jamaah sudah mulai merem-merem. Nah, apa-apa, jangan lupa baca doa. Alhamdulillah. Ya, supaya tidak mimpi buruk gimana? Mimpi buruk akum di sini gimana? Di surat Al-Hadid ayat 22, Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tidaklah musibah apapun yang menimpa kalian di bumi ini, kerusakan di bumi, atau di diri kalian. Jadi musibah itu bisa di tempat lain, bukan tempat kita. Bukan kita yang kena. Atau di diri kita. Kecuali itu sudah ada di buku catatan. Sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ada catatan. Maka orang yang beriman dengan takdir Allah, hidupnya tentram dan damai. Damai sekali dia jemaah. Ketika harus bercerai, suami istri harus bercerai. Ustaz, ana diceraikan sama suami ana. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, udah ditentukan sama Allah, kau sampai situ aja sama suamimu. Jangan sampai stres, sampai apa. Kemudian tatkala kau kena musibah, bersyukurlah musibah itu bukan dalam urusan agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan menjadikan musibah itu di agama kami. Kita kalau musibah agama, subhanallah, meremehkan musibah itu. Contohnya, antum gak sholat qobliyah subuh, kira-kira antum nangis enggak? Biasa. Oh, udah telat udah sholat subuh aja. Tapi motornya hilang, masya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin antum meneteskan air mata. Padahal tuh 2 rakaat sebelum subuh khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Anak nggak sholat, orang tua biasa. Anak tabrakan, bingung orang tuanya. Dibawa kemana-mana anaknya supaya sembuh. Ketika anaknya sakit, anaknya nggak sholat, dibiarin. Karena dia merasa sholat, nantilah gampang, nanti dia dapat hidayah sendiri. Maka hati-hati, kita ketika dapat musibah, alhamdulillah musibah itu bukan di agama kita. Ibu-ibu kadang-kadang dapat musibah, suaminya umpamanya kasar. Alhamdulillah suamiku cuma kasar, tapi dia sholat. Ada suaminya yang baik, tapi gak sholat. Musibahnya lebih besar mana? Suami yang kasar, tapi alhamdulillah sholat. Dan suami yang baik, tapi gak sholat. Yang mana? Baik. Baik gak sholat dia. Yang baik yang sholat. Ini musibah bukan?
Kemudian ketika antum kena musibah, jangan melihat kepada musibah itu saja. Antum ketika tangan antum terluka, atau ya ada orang yang harus dipotong tangannya, antum jangan melihat ke tangan yang dipotong, jari antum yang dipotong. Lihat dengan 5 jari yang masih ada. Lihat dengan lengan yang masih ada. Lihat dengan kaki masih ada. Ketika itu antum lihat, ya Allah, ternyata cuma sedikit yang Allah ambil. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Musibah itu terhitung. Antum bisa hitung musibah yang menimpa. Tapi nikmat yang Allah berikan nggak terhitung. Tapi terkadang manusia itu, Allahu Akbar, yang diingat musibah doang. Maka Allah ingatkan di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan dengan musibah engkau bercerita, tapi dengan nikmat yang kau harus ceritakan nikmat. Subhanallah. Orang itu ketika dapat nikmat 10 tahun nggak pernah cerita. Sekali kena musibah, semua orang dikasih tahu. Aku kena musibah. Subhanallah. Kau durhaka sama Allah. 10 tahun kau tidak pernah cerita sama aku dengan nikmat Allah. Kenapa dia tidak cerita? Dia takut dimintain fulusi. Orang kalau lagi dapat rezeki, dia cerita, alhamdulillah saya punya rezeki. Masya Allah bang, bisa traktir yang ini bang. Takut dia. Tapi kalau kena musibah, aku kena musibah, oke lah aku traktir kau. Dia mencari, subhanallah jemaah. Maka ingat ketika kau kena musibah, apapun musibahnya, ingat nikmat Allah lebih banyak daripada yang Allah ambil. Kemudian jangan berlarut dalam kesedihan, karena kesedihan tidak akan mengembalikan yang berlalu jemaah. Antum kadangkala marah ya, mobilnya hilang, motornya hilang, marah-marah sama orang, marah sama anak, marah sama istri, itu terjadi. Motor hilang yang dimarahin siapa? Istri. Kalau bos mobilnya hilang yang dimarahin, anak buahnya dimarahin. Biasanya teh dia bikinin teh. Ya memang itu sudah standar. Dia minum. Apa ini teh ini? Kenapa kata dia? Tiap hari bikin kayak gitu bos, kata dia. Karena dia lagi kehilangan motor. Jadi kebawa-bawa teh jadi nggak enak. Allahu Akbar. Antum jangan. Sudahlah. Orang itu kalau menerima ya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah kepada dia. Allah kasih hidayah, dia tahu ini musibah dari Allah, dan ya sudah, mau diapain? Motor hilang. Subhanallah, ada seorang jenderal parkir mobilnya malam hari ke tempat saudara di Jakarta. Pagi hilang sudah mobilnya. Kata dia, Allah Ustaz, itu mobil dari jerih payah, kata dia. Nyelengi sebelum dia jadi ya hilang. Si suami biasa-biasa aja. Yang gak biasa-biasa siapa? Istri kadang-kala. Si suami, udahlah. Gimana sudah? Gak sudah ini. Motornya hilang. Ya sudah hilang, mau diapain? Kau mau marah-marah sama siapa? Ada orang mengatakan, ya andai kata bapak tadi malam parkirnya di dalam, andai kata dititipin ke sana, andai kata. Oke, kalau andai kata 1000 kali, balik gak mobilnya? Gak balik. Terus buat apa kok andai kata? Itu taftah amal syaitan. Maka sekali lagi jangan berkata andai kata. Udahlah, qadarullah wa masya'al. Kemudian musibah itu kita ingat membuka pintu amal kebajikan. Musibah. Berapa banyak orang yang kembali ke masjid ini karena musibah. Banyak orang ketika sukses gak ke masjid. Ketika bangkrut, kelihatan di soft pertama di masjid. Orang imamnya Masya Allah, tumben inti di masjid. Naam, ana berubah, ana akan tobat kepada Allah. Karena duitnya udah habis. Itu nikmatnya musibah. Antum ketika dapat musibah, dan buktikanlah. Orang yang kena musibah, alhamdulillah, kita sendirilah. Banyak di antara bapak-bapak mungkin kenal dakwah sunnah setelah mengalami musibah. Kadang-kala ada yang ya musibah di rumahnya, di keluarganya, kemudian dia cari jalan
Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 8. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Apabila seorang insan ditimpa kesulitan, ditimpa suatu petaka, apa yang dia lakukan? Da'a rabbahu muniban ilaih. Dia akan memohon kepada Allah, mohon banget sama Allah. Mau kemana dia minta tolong? Apalagi kalau sudah jalan buntu, yang ada cuma Allah. Orang dulu ketika sehat nggak pernah ke masjid, tabrakan, cacat. Akhirnya ke masjid dengan mungkin dia pakai tongkat ya. Lalu dia cerita, ya Allah Ustaz, andai kata anak ya nggak cacat gini, mungkin anak akan lebih semangat ke masjid. Bohong ente. Ente dulu sehat nggak pernah ke masjid. Kan sekarang angan-angan kan. Orang itu alhamdulillah kau pincang pakai tongkat ke masjid daripada sehat nggak ke masjid. Maka ada banyak nikmat Allah dengan musibah yang diturunkan. Berapa banyak istri-istri ketika mendapatkan suami yang zalim, dia bangun tengah malam. Dulu ketika suaminya nggak zalim, nggak pernah sholat malam. Karena suaminya zalim, kata Ustadz suruh bangun malam dia. Dia bersyukur punya suami yang zalim, bisa bangun malam. Kalau suaminya baik, nggak bangun malam dia kan. Itu kalau kita lihat dalam artian, lihatlah dari sisi lainnya. Kita alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, anak sejak suami anak ya kurang perhatian sama anak banyak berdoa, anak banyak beristighfar, anak banyak ini, banyak itu. Dan itu kebaikan jemaah. Di balik musibah, maka ketentuan Allah itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Semuanya indah. Makanya dalam doa itu dikatakan wasyarru laysa ilaik. Kejahatan itu tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Kita yang memandang itu jahat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir husnudzon kepada Allah. Ketika dapat musibah, kalian berhusnudzon kepada Allah. Ini pasti ada hikmah. Anak meninggal, dapat musibah apapun ya. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah ayat 216 Allah mengatakan bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kalian cintai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita ini benar-benar enggak punya ilmu ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ilmu kalian itu dikit banget. Jangan sok jadi orang. Kita dapat musibah, dikasih nasihat, insya Allah ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Subhanallah. Kadang-kadang marah seperti itu. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat seorang wanita di kuburnya. Dia dikubur anaknya, dia lagi sedih dengan anaknya. Rasul datang kepada dia mengatakan ihtasibi. Bersabarlah kau, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu adalah di awal ditimpa musibah. Sabar yang sebenarnya itu ketika antum melihat motor antum hilang. Ketika antum sabar di situ, itu kesabaran yang sebenarnya. Tapi kalau setelah 3 hari, iya ya, anak harus sabar memangnya. Udah 3 hari udah lewat. Itu udah gak, kesabaran tidak seperti kesabaran yang Nabi SAW mengatakan kepada wanita itu, memberikan nasihat. Perempuan itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Rasulullah SAW. Apa kata wanita itu? Innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Ya udah ditinggal sama Rasulullah SAW. Dikatakan, tadi itu Rasulullah SAW mengatakan. Langsung dia bangun datang Rasul. Ya Rasul, aku tadi nggak tahu macam-macam. Lalu Nabi mengatakan innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu ketika awal ditimpa musibah, itu kesabaran sebenarnya. Kalau setelah berhari-hari, maka berbeda aja. Ada banyak orang yang tanya sama saya. Kadang-kadang dia tanya, apalagi via WhatsApp ya, macam-macam. Saya jawab ya. Ada yang masalah keluarga, ada yang masalah macam-macam. Ada masalah ibunya ininya, ada yang anaknya. Selalu nasihatnya sabar. Allah suruh sabar. Fasabrun jamil, sabar yang baik.
Ada perempuan-perempuan yang mengatakan, iya Ustaz tidak ditimpa musibah seperti saya. Ya alhamdulillah nggak dapat musibah kayak gitu. Ya kita bersyukur nggak dapat musibah seperti itu. Kita kan cuma bisa memberikan arahan kayak gini jalannya. Kau mau silahkan, nggak mau silahkan. Kalau kita melihat ucapan-ucapan as-salafus saleh dalam masalah kesabaran ini, masya Allah, mereka benar-benar memberikan semangat kepada murid-murid mereka, kepada umat Islam pada masa mereka itu untuk bersabar. Kata Umar bin Abdul Aziz, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan, tidaklah Allah memberikan sebuah nikmat kepada hamba, fantaza'aha minhu, kemudian Allah cabut tuh nikmat. Antum dulu punya 2 rumah, punya 3 rumah, tahu-tahu 3 rumah dicabut, antum harus ngontrak umpamanya. Fa'abahu makanahu sabr illa kana ma'awwadahu khairan mimman taza'a. Kemudian Allah ganti dari harta yang diambil dengan kesabaran. Maka kesabaran itu lebih baik dari 3 rumah yang diambil sama Allah. Itu lebih baik ketika kau dikasih kesabaran. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan kasih pahala sama engkau. Orang-orang yang sabar tanpa perhitungan, dia nggak ada hitung-hitungan. Allah kasih seperti itu kepada orang yang bersabar, asalkan dikasih kesabaran. Dan antum teladanilah orang-orang yang soleh, para nabi, bagaimana kesabaran mereka. Di surat Al-An'am ayat 90, Allah mengatakan ketika menceritakan tentang orang-orang soleh, tentang para nabi, lalu Allah mengatakan ulaika alladzina hadallah, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk mereka kau tiru, kau teladani mereka itu. Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad seperti kesabarannya ulul azmi minar rusul. Di antara utusan Allah itu ada yang ulul azmi. Siapa mereka? Yang pertama Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Ini Nabi kita disuruh sama Allah meniru sabarnya ulul azm. Nabi Nuh, bagaimana kesabaran Nabi Nuh? Coba kita lihat. Antum kalau berdakwah, kadang-kala antum berdakwah di kampung antum mulai dibenci sama masyarakat. Antum lihat Nabi Nuh. Beliau berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Antum kadang-kala berdakwah baru setahun, ya Allah susah ngasih nasihat mereka. Kayaknya udah gak bisa. Orang tuanya, kadang-kala ngasih nasihat orang tuanya, Allah Ustaz ya doakan orang tua anak Ustaz ya. Memang keras kepala, anak sudah berdakwah sama dia. Berapa lama nanti berdakwah? Ya Ustaz baru 3 minggu. Baru 3 minggu sudah menyalahkan orang tuanya. Sabar. 950 tahun baru. Makanya kalau dikatakan sabar itu ada batasnya, nah. Berapa tahun? 950 tahun. Kayak sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sudah seperti itu, kau boleh berdoa tuh seperti doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam bangun bikin kapal, tiap hari dihina. Bagaimana proses dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Apa kata Nabi Nuh? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Nih dakwanya Nabi Nuh. Antum baca ada surat Nuh. Allah turunkan surat Nuh. Kata Nabi Nuh, setiap aku berdakwah kepada mereka itu, ya Allah, naruh tangannya di telinganya. Antum bisa bayangin, antum ceramah, tahu-tahu ada orang lewat gini. Bukan cuma itu, dia sudah taruh ini, dia tutup kepalanya.
supaya mungkin tidak melihat atau apa. Benar-benar tidak mau mendengarkan dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Bapak mewariskan itu kepada anak. Jadi anak itu, kenapa yang beriman di kaumnya Nabi Nuh itu sedikit? Karena memang keturunan bapak ngasih, hati-hati sama Nuh, hati-hati sama fulan. Kan banyak di masyarakat, hati-hati jangan dekat-dekat sama fulan, jangan dekat-dekat sama fulan. Terjadi seperti ini, sabar. Seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu bukan cuma diuji di kaumnya, diuji di istrinya. Istrinya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Diuji sama Allah Jalla Jalaluhu. Diuji sama anaknya. Anaknya kafir. Tapi beliau bersabar menghadapi hal itu. 950 tahun berdakwah. Kan ada orang yang berdakwah, ya Allah anak kayaknya sudah istirahat lah, biar dilanjutkan sama generasi selanjutnya. Tetap berdakwah. Bumi Allah ini luas, banyak tempat berdakwah. Kau berdakwah di situ. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim dulu. Bagaimana ujian Nabi Ibrahim, Masya Allah. Diuji dengan bapaknya. Bapaknya kafir. Kalau Nabi Nuh anaknya yang kafir, Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Kemudian bertahun-tahun gak punya anak. Subhanallah. Nabi, kita kan berpikir Nabi itu seharusnya kan doa Allahumma langsung dapat anak. Nabi Ibrahim tahunan berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli, minta sama Allah keturunan yang soleh. Setelah berapa tahun dikasih anak? Setelah tua renta, sudah putih baru dikasih anak Nabi Ibrahim dari Hajar. Dari Hajar Ismail, kemudian dari Sarah Ishak. Itu ujian Nabi Ibrahim. Setelah punya anak, apa selesai ujiannya? Dikasih ujian lagi sama Allah. Nggak boleh ngelihat anaknya. Antum kalau 20 tahun menunggu kelahiran anak, lalu antum melihat anak itu lahir, insya Allah antum akan berhenti bekerja mungkin. Sudah anak mau nungguin anak, sudah di sini, kata dia. Nabi Ibrahim punya anak, langsung disuruh pisah, taruh di Mekah anak. Taruh di Mekah, dia balik ke Palestina bersama Sarah di sana. Oke, selesai ujian itu. Nah, datang lagi Nabi Ibrahim, anaknya udah gede. Ismail udah remaja, kata dia. Allah uji lagi Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur madza tara. Diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih anaknya sendiri. Anaknya. Antum disuruh nyembelih kambing masih mikir. Nah, ya Allah, mahal banget kambing sekarang setiap. Nabi Ibrahim anaknya disuruh sembelih. Subhanallah, dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa itu diuji sama kaumnya, sama Fir'aunnya kayak gitu, sama kaumnya. Kaumnya Nabi Musa itu suka ngganyang Nabi Musa. Mereka itu pernah ngomongin ya, ini, jadi antum ketika menjadi pendakwah di kampung, diomongin gak enak itu biasa. Kaumnya Nabi Musa ini sampai berbicara tentang kemaluannya Nabi Musa. Bani Israel itu kalau mandi mereka bareng, telanjang. Dulu syariat Nabi Musa, mandi itu boleh telanjang. Syariat Islam udah gak boleh. Nabi Musa malu untuk mandi di satu tempat sama kaumnya. Nabi Musa mesti cari tempat yang menjauh. Apa kata kaumnya? Tuh Musa tuh gak berani mandi sama kita karena takut ketahuan aibnya. Dia itu punya penyakit di kemaluannya. Penyakit itu kata kaumnya sama. Subhanallah. Padahal Nabi yang ngajarin, mengenalkan mereka kepada Allah, ngisi ceramah kepada mereka, jadi imam, tapi dia omongin gak enak sama kaumnya. Nabi Musa dibiarin omongan itu, tapi Allah ingin belain Nabi Musa. Akhirnya lagi mandi Nabi Musa alaihissalam, bajunya ditaruh di batu. Subhanallah, kuasa Allah, batunya lari. Mukjizat. Antum kalau dikatakan batu bisa lari, nah, yang bisa membuat kita berjalan dengan kaki kita itu bisa membuat batu itu lari. Batu itu lari. Nabi Musa karena melihat batu itu lari, bawa baju,
langsung lari mengejar batu sama ngambil tongkat. Beliau mengatakan, "Thawbi hajar, thawbi hajar." Batu, tuh bajuku, tuh bajuku. Lari itu sampai melewatin Banu Israel yang lagi mandi. Banu Israel tidak melihat mukjizat batu bisa lari. Yang dilihat apa? Kemaluannya Nabi Musa. Oh, ternyata normal Nabi Musa. Subhanallah. Ya memang Allah ingin mereka melihat bahwasanya Nabi Musa tidak seperti yang mereka katakan. Tapi mana mungkin Nabi Musa, aku nih nggak kayak gitu. Nggak mungkin menunjukkan. Tapi Allah menunjukkan. Sampai di batu itu ada luka-luka. Subhanallah. Itu ujian Nabi Musa. Nyuruh kaumnya, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Allah memerintahkan kepada kalian menyembelih sapi. Ente jangan main-main. Masa kita disuruh nyembelih sapi, kata dia. Iya, kata dia. Terus gimana model sapinya? Model sapinya gini-gini. Warnanya gimana? Subhanallah. Antum kalau nyuruh anak antum, "Nak, beli korek, ibu mau masak," gitu kan. "Pak, koreknya yang merek apa?" "Oh, koreknya yang merek apa, jemaah?" "Merek A." "Oke, Pak. Terus yang warnanya kayak apa?" "Yang warnanya gini." "Oh, terus di mana belinya?" "Oh, di situ belinya." "Kalau nggak ada di situ, kemana?" Tuh bapak ngelihat anak kayak gini dikampar tuh jemaah. Ini kaumnya Nabi Musa. Nabi yang nyuruh, dapat wahyu dari Allah, masih tanya sapinya yang kayak apa, warnanya kayak gimana. Subhanallah. Hampir sering mereka tidak mengamalkan. Kemudian sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sabarnya Nabi Isa? Orang-orang Yahudi mengatakan dia anak zina. Subhanallah. Nabi dikatakan di kaumnya, di masyarakat, orang-orang kenalnya ada anak zina oleh orang-orang Yahudi, dan tersebar di masyarakat itu. Kemudian berdakwah, diperangin ya, sampai mau dibunuh Nabi Isa bersabar sehingga Allah mengangkat Nabi Isa. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada nabi yang lebih sabar seperti kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah dikatakan majnun, dikatakan sahir, dikatakan penyair, dikatakan kahin. Semua yang disematkan, keburukan disematkan kepada Rasul SAW. Beliau diembargo sampai sempat gak makan kecuali rumput daun-daunan ya. Beliau dilemparin batu, beliau meninggalkan kaumnya, beliau terluka pipinya berdarah, giginya patah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tetap beribadah kepada Allah. Enggak ada Nabi mengatakan, "Ya Allah, aku kan nabimu, kok aku sampai kena musibah kayak ini?" Bahkan beliau sholat sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, "Kenapa Muhammad? Kenapa ya Rasulullah?" "Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah sudah ampuni semua dosamu yang dulu dan yang akan datang. Kenapa kau masih harus seperti ini beribadah? Apa kata Rasulullah SAW? "Afala akunu 'abdan syakura." Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kalau antum berpikir, apakah Nabi itu punya rumah mewah sehingga bersyukur atas rumahnya? Apakah Nabi memiliki kekayaan yang banyak? Rumah Nabi itu cuma ya kira-kira 5 kali 5. Yang 2 kali 3 atau 5 kali 6. Itu rumah Rasulullah SAW. Ada teras di depannya untuk masak. Itu rumah Rasulullah SAW. Dan beliau beribadah sampai bengkak kakinya untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Padahal dari awal sampai akhir hidup Rasul SAW itu isinya perjuangan dan pengorbanan. Bukan beliau enak-enakan tidur-tiduran seperti kita sekarang. Nah, maka para jamaah, bersabarlah antum menghadapi badai yang ada, dan bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalla. Antum baca kisah-kisah para nabi itu. Nabi Yakub alaihissalam ditinggal anaknya. Nabi Ayub alaihissalam habis harta benda dan anak-anaknya, tapi tetap beliau bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dan bersabar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.
Apakah menyebarkan berita baik di media sosial merupakan salah satu dari pengamalan rasa syukur kita? Misalnya alhamdulillah bisa beli mobil, rumah baru, ditulis di Facebook. Apa tujuannya antum nulis? Pamer? Apa memang ingin menceritakan nikmat Allah Jalla Jalla? Kemudian ingat, Facebook itu mungkin yang kenal sama antum cuma 3 orang. Yang sisanya ada yang kenal. Maka kalau antum mau bersyukur ya, ngomong sama teman, alhamdulillah aku punya rezeki nih, Allah memberi aku rumah, bersyukur kepada Allah, nggak apa-apa. Untuk mengatakan hal itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan cuma musibah, kehilangan motor, di mana? Di Facebook dia tulis. Pak Ustadz, anak-anak saya susah banget diajak sholat subuh ke masjid. Ya, semua anak kayak gitu. Jangan dipikir anaknya ini gampang diajak ke masjid, sama susah. Terus terang, sampai saat ini saya membangunkan anak-anak saya itu, ada 2 yang udah besar. Itu kita bangunin, ya Allah. Kita bangunin, bangun. Duduk deh. Iya, Bah. Iya. Bapaknya keluar. Subhanallah. Kita sampai duduk bangunin, akhirnya ambil air, siramkan ke dia. Disiram kadang-kala 5 kali nyiram. Baru bangun, ya Allah. Ya harus sabar. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan kau sabar. Duduk di sebelahnya. Makanya orang tua itu kalau mau bangunin subuh harus bangun sebelum adzan. Soalnya kalau bangun setelah adzan telat dia. Telat. Saya kadang-kadang kalau bangun setelah adzan, biasanya sudah dapat, kadang-kadang dapat at-tahiyat sudah. Karena nungguin si anak ini seperti itu. Karena udah selesai ya namanya anak ya, pakai bajunya sambil ngantuk-ngantuk ya. Bismillah. Tapi antum harus bersabar. Kemudian suami itu punya peran besar. Jangan istrinya doang yang disuruh bangunin ya. Kadang-kadang suami bangun, tuh anaknya bangun nih. Bapaknya bangun. Apa kau nggak ingin dapat pahala membangunkan anakmu salat? Subhanallah. Sebelum adzan anak bangunin. Sebelum adzan anak cipratin air. Ketika adzan kagak bangun juga anak-anak. Anak siram pakai air 1 ember. Anak-anak masih tidak mau sholat subuh di masjid. Apakah anak mesti mukulin anak-anak itu agar mau sholat subuh di masjid? Subhanallah. Emang ini ibu-ibu apa bapak-bapak? Kalau bapak-bapak kan tinggal di bawah tuh anak. Yang ditakutkan ini anak sudah besar. Dulu nggak pernah diajarin sholat. Kemudian setelah SMP, orang tuanya udah ngaji, anaknya dipaksa sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ngajarin anak sholat mulai umur 7 tahun itu menyuruh. Sebelum 7 tahun udah diajarin sholat anak-anak itu. Bahwa tidaklah musibah itu menimpa seseorang kecuali sudah ditetapkan Allah. Bagaimana dengan seseorang yang melakukan ikhtiar? Ya, ikhtiar. Allah menyuruh kita beramal. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kalian beramal. Takdir Allah ini tidak untuk diperdebatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di kuburan di Baqi, beliau ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa